sobat pecinta film Donghua semua, balik lagi bareng Mimin manis sebenua dewa. Sekarang Mimin udah on power lagi nih, karena suara Mimin udah balik lagi. Semoga sobat semua sehat-sehat selalu ya, dan ikutin terus kelanjutan ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan meminta tolong kepada nomor 1 untuk dipertemukan dengan nomor 6 di alam dewa kekacauan. Xiaoyan berkoalisi dengan nomor 6 dalam hal menumbangkan raja baru Taisu, yaitu Master Su. Gimana kelanjutannya? Yuk tancap. Xiaoyan perlahan membuka matanya dengan 2 bintang berkelap-kelip di mata kiri dan kanannya. Salah satu bintang di mata adalah kekuatan simbiosis. Hanya saja apa kemampuan bintang di mata lain? Kenapa tidak bisa digunakan? Apakah harus menunggu sampai tubuh fisikku mencapai level dewa kuno? Kini Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan simbiosis bintang di matanya. Namun ia bisa merasakan masih ada kemampuan tersembunyi yang belum dikembangkan. Seolah ia belum cukup kuat untuk menggunakannya. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa bintang lain di mataku mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. Xiaoyan mencoba merasakannya, tapi sepertinya ada kekuatan yang menghalanginya, membuatnya mustahil untuk menggunakannya atau bahkan memata-matainya. Dengan cara ini tampaknya memberitahu Xiaoyan bahwa sekarang dia masih terlalu lemah dan tidak layak menggunakan kekuatan ini sama sekali. Hal ini membuat Xiaoyan menjadi sangat penasaran dengan kemampuan bintang lain di matanya. Jin Huanzhen, di antara keabadian fisik Lan Yuanzhen, apakah ada banyak keabadian fisik dengan 2 bintang di matanya? Ucap Xiaoyan. Sebelumnya, Xiaoyan hanya bisa menjelajahinya sendiri, tetapi sekarang dia memiliki Jin Huanzhen di dalam tubuhnya, seorang senior keabadian fisik yang hanya tersisa jiwa. Di masa lalu, Xiaoyan berjanji akan membawanya keluar dari gerbang kuno dan membiarkannya melihat dunia lagi. Namun sampai sekarang jiwa Jin Huanzhen selalu setia berada di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan bahkan bisa merasakan bahwa jiwa yang tersisa milik Jin Huanzhen semakin melemah dengan lambat. Mungkin dalam waktu dekat, Jin Huanzhen yang dulunya orang kuat dari klan Yuanzhen akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Dan menghilang selamanya dalam sungai waktu yang panjang. Keabadian fisik dengan bintang ganda di matanya ya. Biarkan aku memikirkannya. Banyak kenangan yang semakin kabur sekarang. Tapi aku mungkin ingat bahwa memang ada banyak orang dengan bintang ganda di matanya. Jin Huanzhen menanggapi Xiaoyan di dalam hatinya. Pernyataan ini langsung membuat Xiaoyan merasa bahwa bintang gandanya tidak istimewa, sehingga ada begitu banyak orang yang memiliki bintang ganda di matanya. Jin Huanzhen lalu melanjutkan. Tetapi meskipun banyak orang yang memiliki bintang kembar di matanya, sangat sedikit yang bisa melepaskan kemampuan kedua bintang tersebut. Bahkan di zaman kuno, hal ini hampir jarang terjadi, ucap Jin Huanzhen. Saat penjelasan kedua Jin Huanzhen keluar, minat Xiaoyan kembali meningkat. Lalu bagaimana cara menampilkan kemampuan bintang kedua di mata? Xiaoyan bertanya dengan heran. Jin Huanzhen lalu menjawab, ini tidak dapat ditentukan. Aku sudah kehilangan terlalu banyak kenangan, sehingga tidak dapat memberikan jawaban yang akurat. Bintang di mata adalah kemampuan unik dari kultivator keabadian fisik. Apakah kemampuan itu dapat dibangkitkan sepenuhnya akan bergantung pada bakatmu sendiri. Tentu saja itu juga berhubungan langsung dengan ranah kekuatanmu sendiri, ucap Jin Huanzhen. Penjelasan Jin Huanzhen tidak menjelaskan banyak hal, dan ingatannya sebagian besar kabur. Arti dari kalimat ini adalah, selain kebangkitan diri sendiri, menerobos ranah juga merupakan kunci menuju kebangkitan. Teruslah bergerak maju. Ranah leluhur bukanlah batasnya. Para keabadian fisik sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan begitu sombong untuk menentang ribuan orang kuat di dunia dan berdiri di puncak pegunungan ini. Kekuatan daging dan darah melampaui imajinasimu. Teruslah maju dan menjadi dewa kuno yang legendaris. Meskipun kamu bukan anggota sejati klan Yuanzhen, aku telah mengikutimu sepenuhnya, dan aku melihat dalam dirimu perasaan yang tidak dimiliki klan Yuanzhen. Kamu sangat tenang, tapi kamu juga pemberani seperti harimau. Dan kamu juga tergila-gila dengan ilmu. Kamu jelas seorang dewa, tapi kamu memiliki hati manusia. Dan di hati inilah letak kekuatan sebenarnya, ucap Jin Huanzhen. Sepanjang jalan, dapat dikatakan bahwa Jin Huanzhen memiliki pandangan yang jelas atas semua yang telah dilakukan Xiaoyan. Dari perkataannya, dia sepenuhnya mengenali Xiaoyan. Itulah sebabnya penilaiannya sangat tinggi. Kuat. Bagaimana aku bisa menjadi kuat? Aku sangat lemah. Bahkan orang-orang di sekitarku pun harus mengorbankan nyawanya demi diriku. Beraninya kamu menyebut ini kuat? Aku mengejar jalan perlindungan dalam hidup ini, tapi jalan ini telah patah ribuan kali di hatiku, ucap Xiaoyan.
Kelima jarinya tanpa sadar mengepal. Jin Huansen lalu berkata, "Inilah yang tidak pernah dimiliki oleh klan Yuan Senku. Mereka telah dibutakan oleh kekuatan yang kuat dan telah lama melupakan apa yang harus mereka kejar di dalam hatinya. Meskipun aku tidak mengerti jalanmu, tapi kamu belum melupakan niatmu yang sebenarnya. Kamu hanya perlu mendobrak jalan. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah jalan yang kamu cari." Ngomong-ngomong, bintang-bintang di mata klan Yuansen agak mirip dengan kultivator Doki. Menerobos keabadian dewa berarti memahami aturan dan mengejar Taoisme. Para keabadian fisik terus-menerus menerobos daging dan darah dan membangkitkan kekuatan. Pada dasarnya, ini hanya jalur yang berbeda namun mengarah ke tujuan yang sama. Hanya cara kultivasinya saja yang berbeda, ucap Jin Huansen. Xiaoyan memiliki banyak ketidakpuasan di hatinya. Dia jelas telah berlatih sangat keras. Tampaknya tidak peduli apapun yang terjadi. Ranah kekuatannya tidak akan pernah bisa mengimbanginya. Nampaknya pada akhirnya, saat menghadapi musuh yang lebih kuat, tetaplah orang-orang di sekitarnya yang berdiri untuk melindunginya. Sama seperti Yueli, yang melepaskan seluruh kekuatannya dengan cara apapun. Sekarang dia masih menutup matanya rapat-rapat setelah menghabiskan banyak energi. Mengapa kamu meremehkan dirimu sendiri? Mengapa kamu menganggap dirimu lemah? Apakah itu karena pertarunganmu dengan orang yang bernama Sukyan Taye sebelumnya? Tahukah kamu seberapa kuat musuh yang kamu hadapi? Itu adalah keabadian dewa tingkat kelima, juga dikenal sebagai hati kaisar. Bahkan jika orang kuat seperti itu ditempatkan di dunia luas di masa lalu, mereka adalah orang yang sangat langka dan kuat. Hanya sedikit dari mereka yang sekuat itu. Eksistensi keabadian dewa tingkat kelima sebanding dengan dewa kuno yang kuat dari klan Yuan Senku. Di mata para dewa kuno dari klan Yuan Sen, hanya mereka yang memiliki kekuatan superior yang bisa menjadi musuh mereka. Sekarang kamu masih berada di alam leluhur, dan sungguh luar biasa bisa bertarung dengannya sampai titik ini. Sejujurnya, aku bahkan mengagumimu. Bahkan dalam legenda klan Yuan Sen, tak satu pun dari mereka yang menguasai kultivasi keabadian fisik sekaligus Doki. Namun kamu dapat memahami keduanya. Ini sudah menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Asal kamu tahu, kekuatan keabadian fisik supraksasa sangat kuat. Jika kamu bisa memasuki alam dewa kuno, aku sangat yakin bahwa kamu dapat menyaingi keabadian dewa tingkat kelima. Jin Huansen berkata dengan tegas, "Alam dewa kuno? Bagaimana aku bisa terus menerobos alam dewa kuno? Bisakah hanya menyerap kekuatan inti bintang?" Ucap Xiaoyan. Sejak menerobos ke alam leluhur, Xiaoyan merasa kekuatan klan Yuansen telah stagnan untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia meningkat, kecepatannya juga terlalu lambat. Tidak mampu mencapai apa yang diinginkannya di dalam hatinya. Apalagi menerobos apa yang disebut alam kuno. Jin Huansen lalu berkata, "Mereka yang telah melatih tubuh fisik harus berlatih keras. Memurnikan darah, memurnikan daging, dan memurnikan tulang. Setelah kamu menerobos alam leluhur, kekuatan bintang tidak banyak berpengaruh. Jika kamu ingin menuju terobosan alam dewa kuno, kamu perlu untuk meredam diri sendiri. Terik bintang-bintang rusak. Hanya ketika kamu kehabisan energi dan darah setiap saat, kamu dapat melangkah lebih jauh." Kultivasi tubuh fisik berbeda dengan kultivasi Doki. Tidak memerlukan apa yang disebut pencerahan. Semua kekuatan berasal dari pengalaman sendiri. Kamu bisa mencoba menyeret bintang, namun jangan gunakan kekuatan keabadian fisik super raksasa. Gunakan saja kekuatanmu sendiri, menyeret bintang-bintang maju menuju kehampaan hingga kehabisan energi dan darah. Kalau satu tidak cukup, pakai dua. Kalau dua tidak cukup, pakai tiga. Atau bahkan 100. Kalau kurang kuat, latihan terus. Pada akhirnya jalan kultivasi tidak lebih dari kembali ke alam. Kata-kata Jin Huansen memberi Xiaoyan cahaya terang di matanya. Seolah-olah dia melihat jalur budidaya tubuh keabadian fisik. Jin Huansen lalu melanjutkan, "Kecepatan pemulihan ki dan darah sangat lambat. Kamu memiliki keterampilan memurnikan obat. Mengapa kamu tidak menggunakan ramuan untuk pemulihan? Ini dapat membuat kemajuan tubuh fisik sangat cepat." Ketika Xian mendengar kata-kata itu, telinganya seperti tersambar guntur lagi, dan dia terbangun dengan sebuah kata. Ini adalah metode yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Namun Xiaoyan langsung sadar kembali. Tidak mudah memurnikan ramuan untuk mengembalikan vitalitas dan darah klan Yuansen. Kali ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahan obat yang dibutuhkan sangatlah langka dan berharga. Tapi selama Xiaoyan mendapatkan sepasang, Xiaoyan bisa mengolahnya di Taman Lingpu. Kondisi-kondisi ini tampaknya sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk menguatkan tubuh fisik. Namun dalam hal ini, tubuh utama dan klan Yuansen harus diperbolehkan berlatih secara terpisah.
agar mencapai manfaat yang maksimal. Aku terlalu mengandalkan kekuatan tubuh fisik, sehingga aku jarang menghadapi batasnya lagi. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa aku berhenti di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Sekarang, aku hanya bisa melakukannya tanpa merusak. Di Sensi, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Melalui Yang Mulia Suzang dan Ratu Kuil Kuno, mereka dapat sepenuhnya melindungiku dari kematian. Oleh karena itu kenapa aku tidak mencobanya? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.